Bab 760. Formasi pengorbanan darah. Apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana aku memadatkan jiwa dewa? Mutiara darah pemurni jiwa ini adalah jawabannya. Setelah kata-kata Louis Lu jatuh, manik merah di atas laut jiwa segera berubah menjadi petir dan jatuh ke tubuh Tuan Yu. Tidak ada tempat untuk Tuan Yu bersembunyi, dan dia menjerit. Sepertiga dari jiwa dewa yang seperti kabut hitam menghilang dalam sekejap dan berubah menjadi jiwa Louis Lu yang disimpan di laut jiwa. Tuan Yu tidak pernah mengalami momen keputusasaan seperti itu. Dia berkata dengan ngeri, "Mutiara macam apa ini? Ada senjata sihir yang begitu menakutkan di dunia. Ketergantungan terbesar dari ras hantu mereka adalah kekuatan jiwa. Mutiara manik aneh ini dapat menyempurnakan kekuatan jiwa. Itu hanyalah musuh dari ras hantu." Louis Lu tidak menjawab pertanyaannya, tetapi berkata dengan gaya raja, "Aku tidak akan berbicara omong kosong. Aku bertanya, kamu menjawab." Der. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, guntur besar lainnya mendarat, tetapi tidak mengenai Tuan Yu, tetapi mendarat kurang dari setengah meter darinya, yang membuat Tuan Yu gemetar ketakutan. Louis Lu memperingatkan. Tuan Yu buru-buru mengangguk ketakutan dan berkata, Aku akan mengatakannya. Apa yang ingin kamu ketahui? Aku akan memberitahumu segalanya." Itu telah sangat terperangkap di lautan jiwa, mengetahui bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri. Dan Louis Lu bahkan mengetahui rahasia terbesar dari ras hantu mereka. Jadi tidak ada salahnya untuk memberitahunya lagi. Louis Lu melambat dan bertanya, "Katakan dulu namamu." "Namaku Kenzi Hun. Dari ras hantu." "Kenzi Hun. Nama yang bagus. Mengapa kamu ingin mengutuk keluarga Gu?" Kenzi Hun terdiam sesaat dan melihat manik-manik darah di atas kepalanya mulai melepaskan tekanan lagi. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan ngeri, "Itu karena formasi pengorbanan darah. Aku membutuhkan seseorang untuk secara teratur memberikan darah segar darah ke formasi pengorbanan darah." Formasi pengorbanan darah. Apakah itu formasi di bawah ladang pembunuhan? Kamu sudah merasakannya. Aku bertanya padamu. Oke. Izinkan aku menjelaskan semuanya. Kamu juga tahu bahwa tujuan ras hantu adalah untuk membangkitkan mayat dewa. Dan syarat utama untuk membangkitkan mayat dewa adalah darah. Yang membutuhkan darah dalam jumlah besar. Dan efek terbaiknya adalah darah ras manusia. Oleh karena itu, ras hantu telah menyiapkan formasi pengorbanan darah di banyak tempat tersembunyi. Dan darah segar yang dikumpulkan dari semua tempat disalurkan ke formasi utama melalui formasi pengorbanan darah untuk diserap oleh jantung dewa mayat. Inilah alasan mengapa aku mengendalikan klan Gu dan membiarkan mereka mengadakan kompetisi pembunuhan. Tidak heran. Baru saja setelah membunuh Freddy Ye, Kenzi Hun ingin membawa tubuh Freddy Ye kembali ke lapangan pembunuhan dan menghancurkannya. Awalnya, dia mengira dia mencoba menakut-nakuti Louis Lu dengan cara ini. Tanpa diduga, itu untuk mengirim darah Freddy Ye ke formasi pengorbanan darah di bawah. Louis Lu mengerutkan kening tajam dan berkata, "Kamu baru saja mengatakan bahwa formasi pengorbanan darah akan mengirimkan darah segar ke susunan utama untuk diserap oleh jantung mayat dewa. Apakah itu berarti kamu telah menemukan jantung mayat dewa?" Dari percakapan dengan Jerry di awal, Louis Lu mengetahui bahwa vitalitas klan mayat dewa sangat ulet. Tidak hanya anggota tubuh dan tulang yang dapat digunakan sebagai senjata ajaib, tetapi hal yang paling menakutkan adalah selama hati mereka tidak padam, mereka hampir abadi.
Jika tujuan formasi pengorbanan darah ini adalah untuk memasok darah ke jantung mayat dewa, itu berarti ras hantu telah menemukan jantung mayat dewa. Dan mereka butuh setidaknya 5 tahun untuk menemukan hati ini. Karena Kenzi Hun datang ke klan Gu 5 tahun lalu, Louis Lu tiba-tiba menyadari keseriusan masalah ini dan tidak bisa menahan cemberut dan bertanya, di mana jantung mayat dewa itu? Dan berapa banyak formasi pengorbanan darah serupa yang ada? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Wajah Louis Lu serius. Kenzi Hun segera memohon belas kasihan dan berkata, aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya bertanggung jawab atas wilayah di Xinjiang Selatan. Dan aku tidak tahu lokasi yang tepat dari formasi pengorbanan darah di tempat lain. Ini sudah menjadi rahasia inti. Hanya tingkat Raja Roh yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Kenzi Hun hanyalah prajurit lain-lain. Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Melihat itu tidak terlihat seperti kebohongan. Louis Lu merenung sejenak dan bertanya, siapa yang mengatur formasi pengorbanan darah ini di Xinjiang Selatan? Itu Raja Roh Qian. Di antara ras hantu yang datang ke sini melalui Gunung Jiexing, ada total 4 Raja Roh. Jerry, Harry, Carrie, dan Ferry. Jerry sudah mati. Harry dan Louis Lu juga berkonfrontasi. Tapi Carrie dan Ferry masih belum diketahui di mana mereka bersembunyi. Louis Lu bertanya, bisakah kamu bertemu dengan Carrie sekarang? Kenzi Hun menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa bertemu dengannya. 5 tahun yang lalu, setelah Raja Carrie mengatur formasi pengorbanan darah di Xinjiang Selatan, dia menyuruhku untuk mengisi formasi pengorbanan darah ini dengan darah segar sesekali. Dan mereka tidak pernah muncul lagi. Khawatir Louis Lu tidak akan mempercayainya. Kenzi Hun segera bersumpah, semua yang aku katakan adalah benar. Bahkan jika ada setengah kebohongan. Aku bajingan. Kamu memang bajingan. Louis Lu tidak tega menggodanya. Dan kemudian bertanya, ada apa dengan kucing hitam di luar itu? Itu adalah Hellcat, salah satu roh malam kuno. Air liurnya memiliki efek menghilangkan vitalitas, yang disebut kutukan. Aku juga mengambil kucing seperti itu secara tidak sengaja. Cara untuk mengangkat kutukan harus pada tubuhnya sendiri. Kan? Kenzi Hun mengangguk. Kotoran Hellcat adalah penawarnya. Kotoran. Sudut mulut Louis Lu berkedut keras. Maksudmu, dalam 5 tahun terakhir, pil yang kamu berikan ke klan Gu sebenarnya adalah kotoran kucing. Jika orang-orang dari klan Gu ini tahu yang sebenarnya, bukankah mereka akan menjadi gila? Kenzi Hun berkata, ramuan itu adalah pil awet muda yang sangat biasa. Aku baru saja menambahkan sedikit kotoran Hellcat di dalamnya. Dan di lapisan paling dalam dari ramuan itu, sebenarnya ada kapsul kecil yang tersembunyi. Kapsul semacam ini tidak akan dicerna segera, tetapi akan memakan waktu cukup lama untuk meleleh. Jika aku tidak salah, ludah Hellcat tersembunyi di dalam kapsul itu, kan? Louis Lu berkata dengan wajah aneh. Bersambung.